Ya, selamat siang ibu-ibu terkasih. Hari ini tema yang akan kita renungkan adalah jadilah penegur yang baik, ya. Di dalam hidup kita tidak bisa kita pungkiri, kita akan banyak sekali menghadapi orang-orang di sekitar kita, baik yang dia seringkali menyetujui apa yang kita lakukan, dan tapi juga ada orang-orang yang kontra dengan apa yang kita lakukan. Sebaliknya, kita pun akan bertemu dengan orang-orang yang kita setujui untuk boleh melakukan segala sesuatu yang kita anggap baik. Tapi di satu sisi mungkin kita akan memberikan kritikan, teguran gitu ya kepada orang-orang yang kita anggap tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, mari kita belajar bagaimana kita boleh menjadi penegur yang baik di dalam kehidupan kita. Karena tidak mudah menjadi seorang penegur yang baik ya, ibu-ibu ya. Mari kita akan belajar. Kita baca dari Imamat 19 ayat 17, saya sudah tampilkan di sini dari Imamat 19 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Nah, jelas di kitab Imamat diingatkan, jangan pernah membenci saudaramu, tapi ketika kamu tidak suka, tidak setuju dengan dia lakukan, berterus teranglah menegur sesamamu. Dan setelah itu, jangan sampai kita mendatangkan dosa kepada diri kita karena dia. Cara kita menegur, kalimat-kalimat yang kita gunakan, mungkin perasaan kita, emosi kita, itu seringkali juga membuat atau menjadikan kita batu sandungan buat orang lain. Yang kedua, ketika kita bicara menegur adalah dalam Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Nah, kalau kita bicara istilah menegur ini, orang seringkali bicara apakah boleh menegur? Bukankah menegur itu menjadi hal yang tabu? Bukankah menegur itu menjadi hal yang tidak menyukakan orang lain? Nah, sehingga buat orang Kristen, kita semua menegur itu menjadi hal yang seolah-olah adalah jangan dilakukan. Kamu akan kehilangan temanmu. Kamu tidak akan disukai banyak orang. Nah, saya di dalam profesi saya, pekerjaan saya justru memang rentan dengan hal yang namanya menegur ya, karena saya menangani tentang keuangan. Bagaimana ketika orang-orang memasukkan keuangan gitu, item-itemnya yang menurut saya diada-adain kadang-kadang atau dimanipulasi gitu ya angka-angkanya gitu. Belum kalau ada laporan pertanggungjawaban bon-bon palsu itu ada tuh Bapak Ibu, Ibu-ibu ya. Jadi bukan 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 hanya bicara tentang semua orang. Ibu Iva, Suaranya hilang ya? kayaknya itu gangguan internet ya kak ya. Mental ya? Apa enggak sih? Mm-mm. Bentar, bentar. Bu Iva. Oh, ntar kita itu dulu. Untuk Maaf saya keluar nih terlempar. Oke, saya ulang sebentar iya, ya. Saya share screen kembali lagi. Iya, soalnya di kampus ini semua mungkin lagi pada buka internet. Saya udah pindah sebentar. oke Oke, Bu. iya. Nah ini. Ya, ya, udah kelihatan ya. Nah, di sini saya mau katakan dan saya mau sampaikan kepada ibu-ibu adalah ketika kita bicara menegur, ya, menegur ataupun mengatakan kebenaran seringkali menjadi dilema bagi setiap orang, termasuk orang percaya. Itu yang saya katakan tadi. Tidak mudah ketika kita menyatakan ketidakbenaran itu dalam bentuk teguran atas dasar relasi yang baik. Kita nggak siap dengan risiko atau dampak yang akan dihasilkan, baik sebagai orang yang menyatakan atau menerima kebenaran itu sendiri. Inilah yang harus kita kerjakan. Saya tadi sempat sharing dalam tugas dan pelayanan saya. Saya mau tidak mau harus melakukan ini. Saya siap untuk ditegur dan saya harus mau ditegur dan saya juga harus menegur orang lain.
Nah, dampaknya apa? Dampaknya relasi. Ya, mungkin hubungan baik itu akan menjadi tidak nyaman kalau orang itu misalnya saya tegur. Atau saya juga akan menghasilkan dampak buat diri saya. Apakah saya siap untuk tidak disukai orang ketika saya melakukan teguran itu? Nah, tidak mudah ibu-ibu ketika kita mengatakan kebenaran bagi sesuatu yang tidak benar. Dan kita harus menyatakan itu menjadi benar. Ada harga yang mesti kita bayar, ada resiko yang mesti kita tanggung. Tetapi percayalah ibu-ibu, ketika kita melakukan dan melihat sesuatu itu tidak benar, dan kita mendiamkannya, itu kita sudah andil dalam dosa. Mendiamkan segala sesuatu. Padahal seharusnya kita tahu itu tidak benar. Ya. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan begini, teguran adalah ajakan bercakap-cakap atau sapaan. Halo gitu ya, halo Marle gitu ya. Halo Mei misalnya, halo Yuli misalnya. Atau bisa juga celaan kritik ajaran. Ini adalah sentilan atau jeweran. Dan yang ketiga adalah peringatan. Nah, jadi kalau bicara teguran itu, teguran yang nyata-nyata adalah suatu masukan secara terus terang kepada seseorang yang kita kasihi dan kita perhatikan. Nah, itu kata kuncinya. Kalau saya menegur seseorang itu, saya mau ngasihi dia. Saya mau dia berubah menjadi lebih baik. Saya memperhatikan dia supaya dia berubah menjadi pribadi yang kedepannya tidak lagi seperti ini. Tapi bukankah orang seringkali menyatakan teguran itu adalah nomor dua? Sekedar itu, dicela, dikritik. Pokoknya saya nggak suka sama Bu Iva. Kerjanya negur melulu gitu. Atau nomor tiga, ya anak-anak kita mungkin ya diperingati, anak-anak kita merasa nggak terima gitu ya, atau cucu-cucu kita nggak terima. Oma cerewet, opung cerewet, mama cerewet, mami gitu ya cerewet. Seringkali kita lebih mengatakan lebih baik saya diam aja. Saya tahu itu salah tuh bukan saya yang salah. Itu prinsip yang sering kali saya dengar di tempat saya bekerja. Ya, yang melakukan kesalahan dia kok bukan saya, biarkan aja toh bukan saya. Kita nggak bisa. Jelas ini dikatakan teguran itu satu masukan kepada seseorang yang kita kasihi, yang kita perhatikan. Nah sehingga kalau saya melakukan peneguran terhadap seseorang, minimal ada tiga hal tujuan saya menegur. Pertama, saya bukan untuk menjatuhkan atau melampiaskan kekesalan. Ini salah. Ya kalau saya nggak suka misalnya dengan suami, lalu saya menegur anak saya, memarahi dia karena saya sebetulnya nggak suka dengan suami saya. Nah itu contohnya misalnya. Bukan seperti itu. Ya, lantas kalau kita nggak bisa memarahi orang ini, kita kesel sama dia, kita marahin anak buah kita. Karena dengan dia saya nggak bisa marahi gitu. Nah ini poin nomor satu. Bukan untuk menjatuhkan atau melampiaskan kekesalan. Cek, apakah saya melakukan itu? Berarti saya udah nggak benar nih kalau negur orang kayak gitu ya. Kedua, karena kita mengasihinya. Saya peduli padanya. Ya, kalau misalnya anak kita bilang gini, Ma, aku pulang malam ya. Nanti kita akan cek kan, kamu ada di mana, Dek? Posisimu di mana? Kamu sama siapa? Karena saya mengasihi dia. Tapi kalau saya bilang misalnya, Ma, aku pulang malam, terserah mau pulang kek, nggak pulang, lebih bagus lah ngirit beras di rumah, gitu kan? Lebih nggak enak kan? Mau pulang atau nggak pulang nggak ditanyain. Tapi ketika ditanyain, ditegur, itu karena kita mengasihi dia, ya. Nah, yang ketiga adalah ketika kita bicara tentang teguran, rindu untuk sama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Kalau kita punya kelompok kecil, kita punya teman-teman yang dekat, ketika ada teguran, Bu nggak boleh begitu, sebaiknya kamu nggak begitu. Itu karena kita mau sama-sama bertumbuh. Setiap orang itu, apapun yang dikerjakan ada pro dan kontra. Ada kritik. Kalau kita nggak mau dikritik, kita nggak mau ditegur, ya udah, jangan lakukan apa-apa. Ya, kalau kita nggak melakukan apa-apa, ya mungkin nggak ada yang tegur kita. Tapi kan nggak mungkin dalam hidup kita nggak melakukan apa-apa, ibu-ibu. Pasti kita melakukan. Ya, mau gubernurnya galak, gubernurnya santai, gubernurnya cuek, itu pasti ada pro dan kontra. Ada orang yang setuju, ada orang nggak setuju. Presiden juga begitu. Marak sekali sekarang ya, orang mengkritik presiden, orang mengkritik mantan presiden, orang membuli dalam bentuk apa namanya kalimat-kalimat di dalam Instagram, WhatsApp, atau misalnya TikTok gitu ya. Nah, bukan seperti itu gitu. Itu melampiaskan kekesalan karena jagoannya nggak terpilih gitu ya. Tapi kalau kita mengasihi orang-orang yang sudah ada di depan kita yang Tuhan taruh dalam hidup kita, itu adalah kalaupun dia salah, ya kita kritik. Dalam bentuk kritiknya bisa kasih surat terbuka, kan ada tuh ya. Lalu kasih masukan. Kalau saya karena saya ngajar di kelas biasanya saya bilang sama anak-anak,
Kalau kita mau mengkritik pimpinan kita buktikan bahwa kita pun sekarang menjadi mahasiswa yang benar sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita. Karena seringkali ibu-ibu kita ada di posisi sekarang kita mengkritik seseorang itu. Nanti ketika kita ada di posisi seperti itu, kita juga dikritik sama orang di bawah kita. Artinya kita juga sama aja nggak berubah gitu. Nah, ini menegur, ya. Lalu ketika Tuhan Yesus menegur seseorang, lihat, dia melakukannya dengan penuh kasih. Ya, nanti ibu-ibu bisa baca di dalam Matius 23. Menarik ketika Tuhan melakukan teguran. Kita tahu bagaimana orang-orang Farisi yang selalu cari-cari masalah gitu ya, yang selalu menghakimi Tuhan. Tapi kalau kita lihat di dalam teguran yang Tuhan lakukan gitu ya, kalaupun misalnya dalam perikopnya dibilang Yesus mengecam ahli Taurat, orang-orang Farisi. Tapi sebetulnya dia menasehati gitu. Ketika saya masih ingat gitu ya, misalnya di dalam Matius 23 ini di ayat 11 Tuhan bilang begini nih, barang siapa terbesar di antara kamu gitu ya, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Barang siapa direndahkan, dia akan ditinggikan. Nah, kalimat-kalimat itu teguran, tetapi teguran dengan kalimat yang Tuhan berikan mengingatkan mereka. Bagaimana seharusnya mereka itu bersikap. Bagaimana seharusnya mereka menjadi seseorang yang betul-betul bisa menjadi berkat dengan berubah. Sebetulnya itu yang Tuhan mau. Ya. Lalu yang kedua, ketika Tuhan menegur sahabatnya yang namanya Marta, dia punya adik namanya Maria, Lazarus. Ketika Tuhan datang mampir ke rumahnya, si Marta ini sebagai nyonya rumah yang baik, dia menyiapkan segala sesuatunya untuk Tuhan. Lalu si Maria duduk dekat kaki Tuhan. Lalu kira-kira si Marta ngomong, aduh Tuhan, lihat tuh adikku. Di situ aja, tolong dong Tuhan bilang sama dia, bantu aku kan repot gitu ya, kira-kira begitu ya. Tetapi ketika Tuhan bicara dengan Marta gitu ya, Tuhan bilang begini sama dia, Marta, kau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu, seperti si Maria itu. Dia memilih bagian terbaik yang tidak bisa diambil daripadanya. Dia tegur, dia nggak bilang, Marta, salahmu sendiri sibuk-sibuk. Kenapa kamu nggak melayani dengan ini? Nah, nggak gitu kalimat Tuhan. Tapi dia bilang, Marta, Marta, engkau khawatir, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya, walaupun Tuhan tahu bahwa Marta melayani Tuhan sebagai nyonya rumah yang baik. Tuhan tahu bagaimana Marta sibuk sekali supaya dia bisa memberikan yang terbaik kepada tamunya itu Tuhan. Ibu-ibu terkasih, seringkali di dalam pelayanan kita dua hal yang kita lakukan. Pertama, melayani pekerjaan Tuhan. Kedua, melayani Tuhan. Marta melayani pekerjaan Tuhan. Maria melayani Tuhan. Kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, ketika orang mengkritik kita, kita marah. Ini dekor Natal jelek ya tahun ini dibandingkan tahun yang lalu. Ini acaranya garing ya dibandingkan acara yang lalu. Lantas kita akan, lu aja sana jadi panitia. Gue udah capek-capek, lu masih hina-hina. Nah, itu berarti kita melayani pekerjaan Tuhan. Tapi kalau kita melayani Tuhan, ketika orang mengkritik kita, biarkan. Kita sudah melakukan yang terbaik Tuhan. Aku sudah melakukan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Tetapi ketika orang mengkritik, itu adalah resiko. Nah, bagaimana kita juga ketika ditegur oleh Tuhan? Mungkin kita seperti si Marta selama ini. Kita nggak menikmati ibadah. Kita nggak seperti Maria yang menikmati firman Tuhan. Lantas kita bilang, oke, kalau gitu nggak usah jadi panitia, Bu. Aku seperti si Maria yang duduk dekat kaki Tuhan. Enggak juga. Maria justru menjadi penginjil, memberitakan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Nah, kalau kita bergereja, kita ada di sana, bagian kita apa? Bukan hanya sekedar duduk dekat kaki Tuhan, melakukan bagian kita. Ya, memberitakan kebaikan Tuhan setelah kita tahu siapa Tuhan. Kalau Ayub bilang, kalau dahulu aku mendengar engkau dari orang-orang, sekarang aku melihat engkau dengan mata kepalaku sendiri. Seperti itulah kira-kira ibu-ibu. Jadi kalau kita hanya mendengar tentang Tuhan, gak mengalami bersama dengan Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi pemberita Injil Tuhan? Nah, ini diingatkan ya, bahwa Tuhan akan menegur kita, mungkin dalam teguran lewat khotbah, lewat hamba Tuhan, lewat orang-orang terdekat kita. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Ya, ketika Tuhan menegur kita dengan kasih sebagai sahabat-sahabatnya. Nah, teguran ini, ibu-ibu, dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman. Dapat juga kemungkinan besar nih, kita tuh nggak suka ditegur. Kita harus sadari itu. Ya,
Atau kalau kita katakan terkadang karena masalah harga diri, kita sulit menerima teguran dengan rendah hati. Masa aku jam terbang pelayananku udah tinggi ditegur sama dia? Dia siapa? Pelayanan aja baru. Masa aku udah setua ini ditegur sama dia? Dia siapa? Orang masih muda berani negur-negur aku orang lama, orang yang udah senior. Nah, seringkali kan kalimat-kalimat itu ya yang membuat kita nggak nyaman ditegur. Kita nggak bisa rendah hati. Kita menganggap bahwa kita lebih super power, kita lebih tinggi daripada jabatan dia. Kita lebih senior, kita lebih tua secara usia. Kenapa kamu negur-negur saya? Nah, inilah menjadi penegur yang baik tidak semudah kita mengatakannya. Karena orang yang kita tegur akan punya perasaan seperti ini. Dia nggak nyaman, dia nggak suka, akibatnya dia mungkin berkelahi sama kita, malah berantem mulut sama kita. Ya, atau saya mau katakan tidak semua orang siap dan berani untuk menegur. Tidak semua orang siap dan berani untuk menegur. Kenapa? Ini profesor bahasa Ibrani dan bahasa Timur di Universitas St. Andrew. Dia bilang begini, namanya Mekani. Kasih yang tersembunyi adalah sikap seseorang yang terlalu lemah dan takut, yang tidak cukup yakin untuk mengakui bahwa teguran adalah salah satu bagian yang otentik dari kasih. Menarik ya. Sikap seseorang yang terlalu lemah, dia takut, nggak punya keberanian, dia nggak cukup yakin untuk mengakui bahwa teguran itu salah satu bagian otentik dari kasih. Apakah kita menyadarinya? Kalau saya mengasihi Oma Choing, saya mungkin berani mengkritik atau menegur Oma Choing. Oma seperti ini. Karena saya mengasihi beliau. Kalau saya misalnya mengatakan, kalau saya misalnya mengasihi Yuli, beranikah saya mengkritik atau Bu Yemi, beranikah saya melakukan itu? Kalau saya mengasihi dia. Kalau saya nggak mengasihi, saya diamkan. Nah, ini yang seringkali menjadi hal yang membuat kita segan, enggan untuk menegur. Ya, saya nggak mau tadi bilang saya nggak suka sama orang itu, dibilang saya adalah orang yang iri dan sebagainya. Padahal apa? Kita tuh takut, kita tuh nggak cukup yakin, kita takut dibalikin. Emang lu udah sempurna, emang lu udah benar dan seterusnya. Ya, ini menarik sekali loh kalimat ini. Teguran itu adalah salah satu bagian yang otentik dari kasih. Kalau saya mengasihi, saya berani menegur yang baik. Ya, nah ini kebenaran dalam teguran kasih tadi ya di dalam profesor tadi katakan bukti otentik dari kasih adalah menegur. Nah sekarang coba kita lihat kebenaran dalam teguran kasih. Yang pertama motivasi teguran atau pribadi yang menegur. Saya misalnya, ibu-ibu yang mau menegur merasa terganggu orang itu. Ya. Yang kedua kesombongan mungkin ada. Dan yang ketiga puncak perasaan kecewa yang diakumulasikan. Ya, sehingga pada saat saya menegur orang itu, wah saya gulung tuh. Kamu kan begini, kamu kan begini. Atau saya kan lebih senior secara rohani saya sombong. Makanya saya mulai nuding-nuding menegur orang-orang itu. Sekarang respon terhadap teguran kasih. Pribadi yang ditegur, yang kita tegur nih ya. Anak kita, cucu kita, sahabat kita, pasangan kita gitu ya. Apa responnya? Bisa menolak teguran. Siapa kamu? Emang kamu lebih pintar dari saya? Emang kamu lebih hebat dari saya? Atau masa bodoh, bodoh amat cuek. Emang kamu siapa? Aku nggak peduli sama teguran kamu. Kamu nggak lebih hebat dari saya, ya? Atau bisa juga ada perasaan adalah marah-marah. Nah ini teguran kita udah teguran kasih loh. Lantas kita bilang harusnya kamu merespon dengan kasih dong. Ternyata enggak, ya. Kita malah marah gitu. Kita merasa bahwa aku merasa dihakimi, aku merasa disepelekan. Nah, jadi ada orang menolak, ada orang cuek, ada orang yang paling anti klimaks yaitu marah-marah. Dia merasa nggak siap, nggak bisa menerima. Nah, ibu-ibu, yang berikutnya adalah ketika kita bicara tentang bagaimana kita melihat contoh teguran. Ya, saya mau bagikan ini karena saya ingat ketika saya mengajar sekolah minggu. Kalimat yang saya sampai hari ini masih ingat adalah ketika pendeta mengatakan begini, Ibu Iva, anak-anak sekolah minggu itu berharga di mata Tuhan. Sama seperti Bu Iva berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, kasihilah mereka seperti Tuhan mengasihi Bu Iva. Jadi kasihilah mereka seperti Tuhan mengasihi Bu Iva. Ibu Iva harus menjadi orang yang juga bisa mengasihi mereka. Ini contoh
yang saya mau bagikan kisah nyata. Ada seorang anak yang bertugas menolong pastor dalam ibadah Ekaristi atau perjamuan kudus. Secara tidak sengaja dia menumpahkan anggur yang dibawanya. Sang pastor itu emosi, dia memukul si anak itu dan mengusirnya dari gereja. Kira-kira kalau saya pakai kalimat di drama gitu ya, kamu nih nggak becus, kerja begini aja sampai tumpah-tumpah, gimana sih kamu? Nah itu ya. Jadi si anak itu menumpahkan minuman anggur. Saya pak yakin itu nggak sengaja. Dia diusir dari gereja. Lalu apa yang terjadi ketika anak ini yang tadinya melayani Ekaristi, perjamuan kudus diusir, dia meninggalkan kekristenan. Dia menjadi seorang ateis. Dia tidak lagi mengenal siapa Tuhan. Dia nggak mau lagi terlibat tentang keagamaan. Dan tahukah, ibu-ibu, dia adalah bernama Joseph Broz Tito. Setelah dia dewasa, dia menjadi pendiri dan pemimpin besar negara komunis di Yugoslavia. Dulunya, dia adalah seorang pelayan Tuhan. Dia membantu pastor, anak pilihan. Tapi karena perlakuan dari si pastor itu membuat dia menjadi ateis dan tidak lagi percaya Tuhan. Di sisi lain, ada juga hal yang sama. Ketika si pastor melihat anak ini menumpahkan anggur perjamuan, dia memeluk si anak itu yang ketakutan. Dia mengampuni dan membesarkan hatinya bahwa itu tidak apa-apa. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Kamu berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan mengampuni kamu. Ya, seperti tadi yang saya cerita. Ibu Iva, seorang anak berharga di mata Tuhan. Kasihilah dia, sayangilah dia seperti Ibu Iva disayang sama Tuhan. Itu kalimat yang saya nggak pernah lupa. Jadi ketika diampuni dan apa yang terjadi? Setelah besar anak itu yang bernama Fulton John Sheen, dia menjadi seorang uskup di Amerika Serikat. Perlakuan yang diterima seseorang akibat teguran yang baik dan tidak baik akan bisa mengubahkan hidup seseorang itu. Mana yang kita mau lakukan? Apakah kita memilih untuk seperti tadi, memarahi, membentak sampai orang itu tidak lagi mengenal Tuhan menjadi seorang ateis, ataukah kita justru memberikan pengampunan sehingga bisa membuat seseorang yang tadinya ketakutan, yang tadinya mungkin gak berani lagi melayani Tuhan, tapi dibesarkan hatinya dan dia bisa melayani Tuhan sepenuh waktu dia menjadi seorang uskup di Amerika Serikat. Ini pilihan dalam hidup kita ibu-ibu. Mana yang kita mau lakukan? Teladan mana yang mau kita ikuti dalam hidup kita? Itu ada dalam pilihan yang kita mau putuskan. Ya, karena itu sangat berpengaruh terhadap masa depan seseorang. Kesimpulan dari hari ini menjadi penegur yang baik ada di Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, Tuhan sendiri pun mengingatkan kita bahwa teguran adalah salah satu bentuk kasih, ya. Itu ya di Wahyu 3 ayat 19, bukan kata saya, kata Tuhan. Kalau aku mengasihimu, aku tegur, aku hajar kamu. Ya, justru ketika dalam kesalahan dan kejatuhan kita tidak ditegur atau menegur itu tanda bahwa kita tidak peduli dan dipedulikan. Didiemin kalau orang bilang. Kalau kita udah didiemin, dicuekin, berarti kita sudah tidak lagi dipedulikan. Ya, sebentar ya. Sama Bu Lady di sebelah, jadi satu ya. Ya, jadi ketika kita ditegur dalam kesalahan, ketika kita ditegur itu menandakan kita masih dikasih. Tetapi ketika didiamkan, kita tidak dipedulikan, ya. Dan pukulan dengan maksud baik akan membangun, sedangkan pujian yang palsu akan menjatuhkan. Jadi kalau ibu-ibu memuji seseorang bukan dari hati yang tulus, sebetulnya nggak patut dipuji, itu sudah menjatuhkan dia. Aduh, kamu tadi cantik sekali, yang kamu lakukan bagus sekali. Benar tadi dia melakukan kesalahan, tetapi udah fatal gitu. Kita harus ingatkan, Bu, tadi ibu lakukan mestinya nggak seperti itu, tapi kayak gini, ya. Bu, lain kali kalau seperti nanti kan gini, ngomong empat mata berdua, itu jauh lebih berharga. Aduh maaf ya Bu, benar loh tadi saya kelupaan. Ya dibandingkan kita memuji-muji dia, padahal tadi salah. Dia nggak akan tahu itu salah. Nah ini kesimpulan yang kita pelajari tentang bagaimana kita belajar untuk melakukan satu teguran yang berhikmat. Teguran di dalam kasih. Teguran yang Tuhan mau kita kerjakan. Dan pada akhirnya yuk kita aplikasikan ya ibu-ibu ya. Ada 3 yang kita mau aplikasikan. Pertama, saling menegur. Ya, saling menegur itu bukan sesuatu yang jelek, tetapi kunci untuk membentuk relasi yang sehat dan bertumbuh dalam Tuhan. Yang kedua, hal yang dibutuhkan adalah kasih.
Lalu ada kedewasaan rohani, ada tanggung jawab untuk membimbing, ya, dan untuk orang itu memperbaiki kesalahannya menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Dan terakhir, menegur adalah perbuatan baik dan harus dilakukan. Harus dilakukan, di Yakobus bilang, ya, bahwa nggak bisa enggak. Kalau kita bilang, ah udahlah biarin aja, tuh bukan saya yang salah dia. Oh nggak bisa begitu. Kita di dalam Tuhan nggak boleh seperti itu, mendiamkan segala sesuatu yang salah. Kalau Yakobus bilang, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tuh, perhatikan. Kita tahu harus berbuat baik, kita nggak melakukannya, kita berdosa. Artinya, diterima atau tidaknya teguran itu ada campur tangan Allah. Libatkan Allah ketika kita mau menegur pasangan kita, menegur anak kita, cucu kita, orang-orang yang kita kasihi dalam pelayanan, saudara kita, sahabat-sahabat kita. Libatkan Allah kalau kita mau menegur. Supaya apa? Supaya kita menjadi pribadi yang bisa membangun dia. Kiranya ibu-ibu ditolong Tuhan dan juga saya untuk boleh kita menjadi seorang penegur yang baik dengan hikmat yang Allah berikan. Tuhan memberkati. Ada yang mau tanya, ada yang mau menanggapi, silakan sebelum kita berdoa. Adakah ibu-ibu? Mungkin saya sedikit cerita ya, Bu Iya, ya. iya, silakan. Kalau kita tuh di orang Batak itu ya, abang-abang kita itu yang laki-laki itu kan hula-hula ya istilahnya begitu ya. Nah, jadi kalau di dalam keluarga itu saya orangnya lebih berani ngomong begitu daripada kakak-kakak saya gitu yang perempuan. Jadi saya pernah bertengkar dengan abang saya begitu karena ada beberapa masalah lah begitu. Jadi kita adu argumen tuh di grup grup keluarga begitu, Bu. Jadi eh, abang saya malah bilang begini, eh kamu kan boru gitu. Nah kan kalau kita perempuan tuh di Batak itu kan boru ya Bu ya gitu. Kamu kan boru, nggak punya hak ngomong kayak gitu. Apapun keputusan, apapun omongan dari kami gitu. Jadi kita tuh ada 3 laki-laki, 3 perempuan. Apapun ngomongan dari kami, ya kalian ngikut aja gitu. Nah di situ saya sedikit tidak, bukan sedikit ya banyak ya, saya nggak bisa terima gitu loh. Nah yang lucunya itu sampai sekarang itu modelnya seperti itu gitu. Padahal ini kan sudah modern gitu ya Bu ya. Bagaimana cara kita untuk mengatasi hal seperti itu sementara kita untuk berargumen aja tidak diterima begitu. Dan ya setelah kejadian itu sampai sekarang saya malah tidak mau ngomong gitu. Dan kalau ada pun yang mau dimusyawarahkan di grup gitu, saya lebih baik ya udah nggak usah komen lah, nanti kalau komen takutnya salah, takutnya begini begitu. Memang sih hubungan saya dengan itok saya itu sudah bagus, tapi dengan kejadian yang lalu itu saya jadi seperti menutup diri begitu, Bu. Nah, bagaimana itu, Bu? Ya, ya, kalau saya, Bu Mei, saya tetap akan melakukan bagian saya. Diterima atau tidaknya itu urusan mereka. Saya selalu berprinsip dari Yakobus tadi. Saya juga di kampus begitu, kalau saya tegur, saya sudah ingatkan, tapi dia nggak mau berubah, itu bagian dia. Tapi bagian saya adalah saya tahu dia salah dan saya nggak mau mendiamkan kesalahan itu. Karena kan setiap orang ditegur tadi ada responnya macam-macam ya. Ada marah-marah, nggak terima, bahkan mungkin dendam sama kita, bisa jadi begitu ya. Tapi Bu Mei sudah melakukan bagian Bu Mei dengan baik. Lantas ketika dia katakan dia, ya biasanya kan pantang lah ya kalau yang laki-laki ditegur gitu ya, perempuan menegur. Nah paling Bu Mei cuma katakan karena aku mengasihi kamu, saudaraku. Aku mendoakan kamu. Jadi betul kita tulus mau dia berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau menurut saya seperti itu. Saya juga begitu. Kalau dengan orang yang mungkin gak suka saya tegur tapi gak apa-apa. Saya cuma mau mengatakan bahwa saya mau dan satu hari nanti saya selalu percaya semua manusia bisa berubah. Dan di dalam mungkin dia sendiri, di dalam perenungan dia, di dalam doa dia, dia baru teringat bahwa kita baik dan memperhatikan dia. Itu kira-kira kalau dari saya Bu Mei. Mungkin ada ibu-ibu yang mau menanggapi. Atau Pak Gelen tuh ada. Silakan. Ada yang mau menanggapi boleh. Jadi Ibu Iva mau nanya. Iya. Jadi Oh nggak kalau ada yang mau misalnya tanggapin? nggak mau Bu nanya aja Mei kalau gimana? Tunggu Bu Mei dulu. oh, ya. Bu Mei gimana? Sebelum Marle, Bu Mei? Iya, saya setuju juga dengan
jawaban Ibu. Terima kasih ya Ya, Bu. lakukan sama-sama, lakukan bagian kita ya. Oke, Ya. silakan Marley. Eh, jadi kalau saya pengen nanya, kalau misalnya yang kita udah tahu dia salah ini, Mm-mm. dia di dalam sesuatu kesalahan yang besar, terus tapi dia lebih tua dari kita kan, misalnya iya kata tadi kata Bu Meg, dia kan kakak. Nah kalau misalnya kita tegur, eh terus dia nggak mau terima, akhirnya ribut dan marah begitu, apa kita tetap harus menegur atau kita cuma bawa dalam doa aja? Atau harus tetap tegur dulu gitu? Karena kalau kita tegur nanti kita kan bilang gini, itu urusan gue, lo nggak usah ikut campur. Gue yang jalanin, gue yang lakukan, jadi nggak usah ikut campur. Dosa kayak apa, pokoknya itu urusan gue. Itu gimana? Apa kita cuma doakan aja atau harus terus harus melakukan tetap menegur gitu Bu Iva? Hmm. Kalau saya bilang, kalau saya udah saya lakukan, dia marah ya udah nggak apa-apa. Tapi saya tetap mengasihi kamu, Hmm. gitu, gitu, nggak apa-apa. Saya sih kalau saya udah saya lakukan bagian saya, dia marah, buat saya nggak kenapa-napa. Yang penting dia sudah mendengar teguran saya, gitu, Ah. seperti itu. Dan kita bawa aja dalam doa terus gitu ya, Iya, sampai waktu tetap. yang Tuhan pasti akan apa berikan yang terbaik waktunya gitu Iya, ya. tapi kita Oke sudah deh. melakukan bagian kita loh. Ya. Kita nggak diemin. Saya mengasihi kamu. Selalu kunci dengan kalimat itu. Kalau saya tuh sayang sama kamu. Saya dengan anak-anak saya juga gitu. Mama tuh marahin kamu karena mama sayang sama kamu. Tapi kamu nggak mau terima apa yang mama bilang, yaitu kamu yang putuskan, kamu udah dewasa. Jadi saya selalu begitu. Saya nggak akan memaksa. Tapi saya selalu percaya setiap orang bisa berubah. Itu selalu prinsip dalam hidup saya. Hmm. Setiap orang bisa berubah. Dan saya yakin ketika dia dalam sendiri, dia dalam merenungkan, dia akan mengatakan, mamaku sudah ingatkan aku saat itu. Atau dosenku sudah mengingatkan aku. Saya juga dengan mahasiswa begitu. Saya selalu mau mereka berubah, tapi kan mereka nggak langsung terima kan. Mungkin nggak seneng sama saya kalau nyontek tuh terutamanya lagi ujian nih. Ya tadi saya bilang sekali lagi kamu saya keluarkan ya. Saya bilang sama dia kan. Tapi setelah itu dia ketemu saya, Bu, maaf ya Bu tadi. Iya nggak apa-apa, saya juga maaf ya. Tadi saya agak kenceng sama kamu. Saya selalu begitu karena saya pikir memberikan maaf, menyatakan kita maaf sama orang itu kan bukan sesuatu yang dosa, bukan menunjukkan kita kalah atau menang, tapi justru menunjukkan kebesaran hati kita. Kalau saya bilang begitu, kebesaran hati kita bahwa kita itu mampu untuk bisa mengatakan bahwa oh iya, saya minta maaf ya, saya sudah menegur kamu gitu. Kalau saya begitu, biarkan bagian itu kita jalankan.